Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yakni arah pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, pada materi ini, kami dari kelompok 6 membahas komponen yang ada pada rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Kemudian ada kurikulum berbasis tujuan pada tahun 1975 sampai 1984. Kemudian ada KBK pada tahun 2004, juga KTSP pada tahun 2006, dan yang terakhir kurikulum yang telah digunakan oleh peserta didik di Indonesia, yakni kurikulum 13. Nah, kami akan membahas 5 arah pengembangan kurikulum, yakni tujuan kurikulum, isi daripada kurikulum, kemudian strateginya apa, sarana, serta evaluasi pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, tujuan dan isi kurikulum di Indonesia. Kami telah memetakan dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum ke-13 dari sekarang. Kita membahas pada tahun 1947 sampai 1968. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun kurikulum sebanyak 4 kali dan menyesuaikan dan juga mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada kurikulum 1947, tujuan dan isi kurikulum di Indonesia itu bahwa pemerintah Indonesia menginginkan bahwa peserta didik di Indonesia itu akan dibentuk karakternya sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Karena pada tahun 1947 sendiri itu pendidikan di Indonesia itu masih awam, karena Indonesia merdeka pada tahun 1945, sehingga di situ pemerintah Indonesia hanya menanamkan jiwa-jiwa kemerdekaan juga kedaulatan Indonesia pada peserta didik pada saat itu. Kemudian disempurnakan kembali kurikulum di Indonesia pada tahun 1952 bahwa pemerintah Indonesia menginginkan untuk menerapkan seorang guru itu hanya mengajarkan satu mata pelajaran saja, sehingga peserta didik akan lebih fokus pada satu mata pelajaran yang mereka ampu dan yang dijelaskan oleh pendidik pada saat itu. Tetapi pemerintah Indonesia merasa bahwa kurikulum pada saat itu kurang efisien, maka pada tahun 1994 pemerintah Indonesia mengubah kurikulumnya, yakni dengan tujuan dan isi bahwa peserta didik di Indonesia itu akan melakukan program bahwa peserta didik di Indonesia itu akan melaksanakan program Pancawardhana. Apa sih yang dimaksud dengan program Pancawardhana? Jadi program Pancawardhana yaitu berisi tentang bagaimana untuk membentuk pengembangan moral mereka, kecerdasan mereka, emosional mereka, keterampilan juga kekuatan jasmani mereka. Sehingga semua yang dibutuhkan oleh peserta didik akan dibantu oleh pendidik pada saat itu untuk membentuk karakter luar dan dalam. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah Indonesia mengembangkan kembali kurikulum di Indonesia, yakni dengan tujuan dan isi pembentukan manusia Pancasila sejati. Maksudnya bahwa peserta didik akan mempunyai dan melakukan beberapa perilaku juga moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1984, kurikulum di Indonesia itu dikembangkan atau diperbaiki sejumlah 2 kurikulum. Nah, yang pertama itu pada tahun 1975. Tujuannya dan isinya bahwa pemerintah Indonesia itu
mengharapkan bahwa peserta didik itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih efektif dan lebih efisien, sehingga tidak bertele-tele dari yang awalnya pengembangan moral, kecerdasan emosional dan sebagainya itu dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mereka akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan porsi mereka. Nah, kemudian pada tahun 1984, pemerintah Indonesia tidak mengganti kurikulum, tetapi hanya menambahkan skill approach-nya. Nah, di sini pada saat itu pemerintah Indonesia itu menyebut pada kurikulum 1984, yakni kurikulum 1975 yang disempurnakan, sehingga kurikulum yang sebelumnya tidak dirubah, tetapi lebih dikembangkan kembali. Kemudian arah pengembangannya arah pengembangan kurikulum berubah kembali pada tahun kurikulum 1994 sampai dengan 1999. Itu dua kurikulum ya yang telah disebutkan tadi itu bertujuan dan berisi bahwa pemerintah itu akan berupaya untuk mengembangkan kurikulum sebelumnya dan menambah beberapa materi yang tidak ada di kurikulum sebelumnya. Sehingga pada tahun ini, pada tahun 1994 dan tahun 1999, semua kurikulum dari 1947 sampai 1984 itu digabungkan menjadi satu dan ditambahkan beberapa materi. Kemudian tidak berhenti sampai situ, bahwa kurikulum di Indonesia itu berkembang kembali pada tahun 2004, yakni dengan istilah KPK 2004. Nah, tujuan dan isi kurikulum KPK 2004 ini, pemerintah Indonesia akan mempersiapkan generasi anggota masyarakat atau peserta didik tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki, sehingga mereka itu diuji seberapa besar bidang-bidang yang telah mereka mampu. Nah, di situ mereka akan dilatih untuk menjadi masyarakat yang siap bekerja di lapangan. Nah, 2 tahun kemudian, pemerintah Indonesia mengembangkan kembali dan merubah KPK 2004 menjadi KTSP 2006. KTSP 2006 ini bertujuan dan isinya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Banyak ahli mengatakan bahwa KTSP 2006 ini pendidik lebih aktif daripada peserta didik, sehingga guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang hebat apabila peserta didik mempunyai pertanyaan atau kesulitan, maka pendidik harus siap untuk menyelesaikan dan membimbing peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian, dan yang terakhir, bahwa kurikulum di Indonesia berubah dan disempurnakan kembali menjadi kurikulum 13 sampai saat ini, dan masih ada revisi-revisi dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, tujuan dan isi daripada kurikulum 13 bahwa pemerintah Indonesia akan mempersiapkan peserta didik itu mempunyai jiwa-jiwa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif. Sehingga pembeda dari KTSP 2006 dan K13 di sini, bahwa yang sebelumnya KTSP 2006 pendidik lebih aktif daripada peserta didik, di kurikulum 2013 pendidik lebih pasif ketimbang daripada peserta didik. Sehingga peserta didik ini harus lebih aktif daripada pendidiknya. Jadi mereka itu dilatih untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi daripada si pendidik, sehingga pendidik hanya membimbing bahwa wawasan tersebut sesuai dengan materi
yang telah mereka ampu pada jenjang-jenjang sekolahnya. Kemudian dari semua tujuan kurikulum dari 1947 sampai 2013 di sini, semua bisa disimpulkan bahwa arah pengembangan kurikulum bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan mengenai strategi kurikulum pendidikan agama Islam. Yang dimaksud dengan strategi adalah serangkaian usaha untuk mencapai suatu tujuan, yaitu perubahan kurikulum. Dalam melakukan perubahan kurikulum tentunya terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, mengubah seluruh sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan dapat dilakukan oleh Depdikbud karena mempunyai wewenang penuh terhadap perubahan kurikulum secara total. Perubahan ini menyeluruh dan dijalankan di seluruh negara. Strategi ini sangat ekonomis mengenai waktu dan tenaga bila mengadakan perubahan kurikulum secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengubah kurikulum tingkat lokal. Kurikulum yang nyata hanya terdapat di mana seorang guru dan murid berada di dalam sekolah maupun kelas. Nah, disitulah seorang guru akan menemukan beberapa masalah yang sesungguhnya. Dalam menghadapi anak, guru akan menghadapi masalah yang harus diatasinya. Dalam pelaksanaan kurikulum di dalam kelas, terdapat murid yang tentunya berbeda-beda. Nah, disitulah seorang guru melakukan penyesuaian. Dan kelaslah yang akan menjadi perubahan dan perbaikan kurikulum. Selanjutnya yaitu memberikan pendidikan in-service dan pengembangan staf. In-service dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf lebih bebas disesuaikan dengan kebutuhan guru. Apa yang dipelajari dalam in-service dan pengembangan staf hendaknya guru dapat menerapkannya. Selanjutnya yaitu supervisi. Supervisi yaitu memberikan pelayanan kepada guru untuk memperoleh proses belajar mengajar yang lebih efektif. Bila dirasa pemilik sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode baru. Sebagai pemilik sekolah juga harus mempelajari perkembangan kurikulum dan metode mengajar yang lebih modern dan dapat menerapkannya. Selanjutnya yaitu reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang baru. Jadi cara yang lama akan digantikan dengan cara yang baru yang lebih modern. Hal ini dapat terjadi bila sekolah itu akan menjalankan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, open school, dan lainnya yang memerlukan perubahan dalam semua aspek pengajaran, seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, maupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu eksperimentasi dan penelitian. Penelitian secara sistematis mengikuti langkah-langkah tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya guru jarang melakukan. Yang dilakukan oleh guru biasanya percobaan kecil yang kurang sistematis bila ia menyadari adanya masalah yang dihadapinya dan berniat untuk mengatasinya. Masalah akan timbul bila guru tersebut mengadakan evaluasi tentang pekerjaannya sendiri. Dan selain itu peka terhadap kritik dari dunia luar, melihat kekurangan pendidikan maupun merasa kurang puas dengan apa yang dilakukannya berdasarkan EPTANAS atau evaluasi
dan lainnya. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu merupakan suatu kegiatan pengontrolan, penjaminan, atau pemastian mutu kurikulum. Pengontrolan di sini tuh yang dimaksud adalah suatu proses atau cara agar dengan kurikulum sejauh mana ia berjalan dengan ketetapan yang berlaku. Kemudian evaluasi pada kurikulum ditujukan untuk memeriksa apakah kurikulum yang ditetapkan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Dari adanya kegiatan evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan cara komprehensif. Nah, komprehensif di sini tuh dimaksud dilakukan secara bertahap atau menyeluruh agar segala aspek dalam pendidikan maupun pembelajaran seperti media, metode, sarana, prasarana sehingga tercapainya hasil dari kegiatan evaluasi tersebut. Kemudian berdasar pada pertimbangan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban pengembangan kurikulum tersebut guna untuk menentukan keefektifan kurikulum tersebut. Lalu sarana di sini tuh memberikan munculnya pandangan menurut para ahli mengenai kurikulum yang menjadikan bahwa keberagaman dalam hal mengorganisasikan kurikulum itu sama dengan halnya keberagaman organisasi. Keberagaman organisasi tersebut terbagi menjadi 6. Di antaranya ada mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang terpusat pada anak, inti masalah, dan elektrik program. Menurut Widodo Winarto, seorang ahli berpendapat bahwa kurikulum itu tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu yang mempengaruhi perkembangan siswa. Seperti contoh dari sarana itu diantaranya ada alat pelajaran, alat perlengkapan, dan prasarananya seperti sekolah, perpustakaan. Dan kami juga mengutip menurut Romain dan kawan-kawan itu berpendapat bahwa kurikulum dapat menaungi segala aktivitas di dalam maupun di luar kelas. Jadi pembelajaran tidak hanya memisahkan kegiatan intra maupun ekstra karena dapat memberikan pengalaman belajar. Itu adalah hakikatnya kurikulum.